Oke, kembali lagi di channel Pemuda Mes. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang bernama Bang Dayat ya. Siap, Ya, Bang betul. Dayat. Dan kali ini kita akan ngebahas seputar bisnis anak muda gitu. Dan kita akan mendengar gimana sih cara beliau ini merintis usaha mudanya gitu. Karena di zaman sekarang pastinya langka banget anak muda yang masih diberikan kemauan untuk mulai berbisnis ya. Betul. Boleh diceritakan mulai bisnis dari kapan kira-kira? Oke, jadi saya mulai ngerintis bisnis, mulai jualan itu dari tahun 2020. Karena ketika itu abang saya sendiri itu sering konsumsi herbal, yaitu Herbal, propolis, propolis. propolis ya kan. Kemudian berjalannya waktu saya ditawari kawan saya gitu. Kenapa kamu tidak mencoba untuk berintis bisnis atau mulai untuk jualan. Akhirnya waktu itu di tahun 2020 itu saya mencoba untuk menjadi reseller, yaitu di mana modal awal saya itu kurang lebih 900.000. 900.000. Ya, jadi jujur ya, jadi untuk awal-awal memulai bisnis, jualan, melakukan penawaran itu kita malu gitu, gengsi gitu lah. Iya malu pasti nih. Iya. Orang Jadi sempat waktu itu kayaknya nggak keren amat, kayaknya gengsi banget gitu buat jualan, buat nawarin ke orang gitu kan. Padahal sebetulnya profesi bisnis pengusaha itu adalah mulia gitu. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad itu seorang pedagang, seorang pengusaha. Bahkan beliau itu berusaha atau berdagang sejak 12 tahun gitu. Kalau tidak salah mengikuti pamannya waktu itu. Kemudian ketika dia berumur 17 tahun itu dia sudah memimpin sebuah ekspedisi perdagangan di Arab waktu itu. Itulah yang menjadi motivasi saya kenapa saya memulai untuk jualan atau berbisnis seperti itu. Jadi motivasi utamanya adalah mengikuti teladan Nabi. Betul, Sejak muda pun sudah mulai bisnis. betul. Yang akhirnya 2020 memulai bisnis herbal, Iya. British Propolis dengan modal 900.000 dan menjadi reseller. Enggak, waktu awal-awal saya menjadi reseller, kemudian semakin meningkatnya eh, penjualan, kemudian saya memutuskan untuk menjadi agen, kemudian menjadi distributor waktu itu. Oke. Kan awal-awal jualan tuh malu tuh kita ya. Ya, Nah, itu gimana cara mendapatkan pelanggan pertama deh gitu. oke. Jadi triknya itu kita tuh harus menghancurkan yang namanya mental block. Gimana tuh bisa Ya, dijelaskan? jadi mental block itu kayak semacam membuka mindset ya. Jadi kayak gengsi, malu itu adalah mental block. Nah, mental block itu yang harus kita hancurkan sebetulnya. Untuk apa? Ya untuk melawan rasa gengsi tadi itu. Itu kita harus melawan mental block. Berarti untuk memulai bisnis tentunya bukan hanya persiapan secara materi yang dipersiapkan, tetapi batin secara mental juga harus kita persiapkan karena agar tidak terjadi gengsi, Betul. malu gitu. Iya. Jadi kalau tadi Aldo nanya gitu kan, siapa sih pelanggan pertama saya gitu. Iya. Jadi tips ya untuk teman-teman untuk memulai bisnis usaha itu pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah menawarkan kepada orang-orang terdekat kita dulu. Ya Benar. kan? Seperti kawan, kemudian paman, tante, kemudian kerabat, saudara seperti itu. Nah, pelanggan pertama saya waktu itu kawan kampus saya sendiri. Kebetulan dia tinggal di Wekanan. Waktu itu saya berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung. Dialah yang menjadi konsumen atau pelanggan pertama saya. Iya. Dan itu menjadi langganan. Langganan. Langganan setiap bulannya. Jadi lucu waktu itu. Jadi untuk memposting jualan ya, waktu itu saya posting di Facebook. Jadi saya tuh sampai berpikir 10 kali. Posting nggak ya? Itu sampai 10 kali pikir seperti itu. Seperti itu. Karena malu gitu kayak masih. Ya, cuma saya berpikir lagi. Oh, ngapain saya malu? Orang saya nggak maling, saya nggak mencuri. Benar. Ngapain saya malu gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk
apa namanya, menawarkan ke sahabat saya itu, gitu. Itu dia tinggal di UI kanan. Sebelum memulai bisnis ini, apakah Bang Dayat nih sebelumnya tuh udah mulai bisnis kecil-kecilan gitu? Oh, kalau itu belum pernah sih, karena jujur aja pertama kali saya bisnis, jualan, dagang itu memang pure di tahun 2020 atau ketika saya berumur 21 tahun gitu. Kalau saya tahu sebetulnya apa ya, kayak ilmu jualan, ilmu bisnis gitu kan. Saya tahu sudah sejak lama. Mungkin saya akan lebih awal lagi atau lebih muda dari waktu itu gitu untuk memulai suatu bisnis gitu kan. Karena apa ya? Karena kalau kita lihat indeks entrepreneur kita di Indonesia itu sangat rendah gitu. Itu sekitar 3,8% atau masih di bawah 4%. Sedangkan untuk menjadi negara maju itu harus di atas 6%. Contohnya Singapura. Singapura itu indeks entrepreneurship-nya itu menyentuh angka di atas 7%, sekitar 8%-an. Kemudian Amerika itu di atas 9%-an semua. Artinya kalau kita untuk pengen menjadi negara maju, kita harus meningkatkan indeks entrepreneurship kita. Agar apa? Agar tercipta suatu lapangan pekerjaan baru. Jadi memang yang harus kita ubah adalah untuk menciptakan sebuah negara maju, terutama berarti anak mudanya Ya, harus menggerakkan. ya kita harus menyadarkan gitu kan. Memang untuk memulai bisnis nggak mudah sih Nggak gitu mudah. kan. Kita perlu berdarah-darah lah gitu. Bahkan tidak sedikit gitu yang menghina kita, yang mencaci kita. Apa sih gitu kan, jualan kayaknya remeh-temeh banget gitu. Benar-benar banget. Padahal bisnis apapun, usaha apapun, kalau ditekuni itu bisa berhasil gitu. Bahkan tukang rongsok ya, Aldo tahu tukang rongsok? Tahu tuh Yang suka mungut-mungutin apa, barang bekas. barang-barang bekas itu bisa berhasil gitu. Bahkan bisa menciptakan income sampai ratusan bahkan miliaran rupiah gitu. Makanya kita itu kadang nggak heran kalau misalnya kadang di kota-kota besar kita nemuin tuh yang ibaratnya mereka itu sebenarnya ngemis tapi punya mobil bagus. Iya. Ya karena itu tadi mereka udah memecahkan mental block mereka dan mereka tentunya udah bisa mengelola uang gitu. Iya. Cuma kalau ngemis gak bagus juga, jangan Iya, ngemis iya, contohnya. nggak usah gitu. Iya. Saya juga beberapa Karena beda ya, ngemis sama rongsok gitu kan. Wih, Kalau ngemis itu kan bukan dia menjual rasa simpati dia gitu. oh iya benar-benar. Beda gitu kan. Kalau dia apa ya, contoh kecil kayak pegiat kayak tukang rongsok tadi itu memang dia mengumpulkan barang-barang bekas itu dia untuk dikelola lagi untuk menjadi barang jadi kan, seperti itu. Makanya memang kadang bos-bos rongsok itu justru lebih kaya ya daripada pengusaha-pengusaha yang mungkin dibilang makanan lainnya. Bukan seperti itu. Gimana? Bukan apa namanya? Bukan lebih kayak, bukan. Artinya mereka lebih apa ya? Kalau kita bicara penghasilan mungkin lebih besar penghasilannya ketimbang mereka yang mohon maaf masih bekerja. Bukan antara pengusaha tuh pengusaha, bukan itu. Maksudnya perbandingannya jangan seperti itu. Oke. Tadi kan kita berbicara tentang sebelum mulai bisnis. Nah, ketika terjun di bisnis, sebenarnya hal apa yang dipersiapkan ketika kita sudah terjun di bisnis? Ya, jadi untuk mempersiapkan suatu bisnis ya, Iya. ya kan, untuk apa namanya? Untuk terjun di suatu bisnis itu memang yang perlu pertama kali kita lakukan adalah melakukan riset. Riset. Ya. Jadi untuk memulai usaha itu nggak asal-asalan gitu kan. Bukan cuman Oke. ada barang langsung jualin nggak. Mungkin untuk memulai ya, untuk memulai memang kita harus memerlukan keberanian. Namun untuk membesarkan suatu usaha, suatu bisnis itu harus perlu ilmu gitu. Jadi kita harus melakukan riset gitu kan. Kita nggak asal-asalan cuman jualan gitu, nggak seperti itu konsepnya. Kita harus melakukan riset. Apa sih kebutuhan pasar? Apa sih kebutuhan market gitu? Itulah yang menjadi tolak ukur kita gitu kan. Jadi kita jualan, bisnis, dagang nggak cuman asal-asalan gitu. Kita memang by data, by riset seperti itu. Berarti nanti di dalam riset itu kita tahu peluang, Ya, tahu kebutuhan di daerah tersebut, di daerah kita. kebutuhan pasar itu apa, kebutuhan market apa, kita bisa apa namanya, bisa melihat gitu kan. Sekarang kan zaman udah canggih ya, artinya dari internet itu kita bisa menghasilkan atau mendapatkan banyak informasi gitu. Itu. Tadi kalau Aldo misalkan nanya nih, apa sih tantangan terberatnya? Tantangan terberatnya itu adalah
konsistensi. Konsistensi. Iya. Mampu nggak sih kita melewati masa jenuh? Mampu nggak sih kita melewati atau menghadapi suatu penolakan, kemudian hinaan mungkin ya, bahkan Iya. seperti itu. Itu kita ya harus konsisten apapun, mau ada ataupun tidak ada orang yang membeli, itu kita tetap aja melakukan penawaran gitu kan. Tetap posting, Tentang posting. tawarkan. Kalau misalkan kita bergerak di bidang online ya posting aja setiap hari. Nah karena itu akan menciptakan yang namanya personal branding kita gitu kan. Contoh deh gitu, misalkan ini saya ambil sampel kayak minuman ya. Minuman. Nah ketika orang makan ini, misalkan makan bakso nih, biasanya kan mereka kan butuh harus ada minuman Iya, gitu minuman. kan. Nah orang kalau ditanyakan teh gitu kan, kalau saya mau bicara teh gitu, apa yang ada di benak Aldo? Mungkin yang biasa keluar di iklan teh Sariwangi ya mungkin. Ya mungkin teh kayak teh Sariwangi, Sariwangi. teh Sosro, Ya, teh pucuk gitu gitu. Artinya seperti itu. Ketika orang menyebutkan suatu brand ya, itu sudah keinget. Oh, misalkan gua mau beli teh nih, langsung inget ke teh botol Sosro. Iya, benar banget. Itu. Jadi kalau misalkan orang butuh misalkan herbal, itu ingatnya ke saya gitu. Iya, ada yang Nah, bisa. seperti Itu jadi personal branding untuk kita ya. itu Gitu. cara kita untuk membangun personal branding itu gitu. Jadi bisa-bisa di kotak WA kita itu kayak diet British gitu ya, Iya, diet herbal. Iya, Oke. jadi seperti itu. Iya. Terus ya kalau tadi Aldo tanya, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita harus bisa konsisten Konsisten aja berarti ya. sambil kita scale up ya. Kita perlu belajar, kita perlu scale up pengetahuan kita, karena dari suatu kegagalan itu, suatu penolakan itu biasanya ya itu akan menjadi suatu pembelajaran. Benar. Kenapa sih produk gua atau produk saya itu nggak kejual gitu? Oh ternyata kemasannya kurang menarik gitu kan? Atau kenapa sih kok nggak ada yang beli? Ternyata makanan saya nggak enak gitu. Nah dari kesalahan-kesalahan itu kita selalu introspeksi gitu. Kita terus belajar gitu kan. Sehingga memang eh, di suatu ketika memang produk kita itu bakal meledak gitu. Seperti itu. Om Bang Dayat ini kan sudah merintis bisnis dari 2020 hingga 2023 dan itu sudah termasuk konsisten yang lama ya. Ya. Nah, di antara tahun-tahun itu pernah nggak sih kayak ingin memulai suatu bisnis lain selain bisnis herbal ini? Oh ya, jadi waktu itu saya sempat juga trial and error ya untuk cross bisnis itu atau melakukan bisnis lain gitu kan. Saya waktu itu pernah kepikiran bergerak di bidang pertanian. Pertanian. Saya waktu itu memutuskan untuk menjual sepeda motor saya ya untuk melakukan ya simulasi lah gitu atau percobaan untuk melakukan suatu bisnis gitu kan. Saya saya jual sepeda motor saya itu waktu itu laku 10 juta. 10 juta. Jadi dari 10 juta itu saya coba cari lahan, kemudian saya cari orang yang saya percaya, kami kerjasama, dia yang kelola, saya yang sebagai pemodal gitu kan. Namun setelah perjalanan itu namanya bisnis ya, artinya banyak hambatan gitu, dan bisa saya katakan belum berhasil sih waktu itu karena banyak faktor ya, faktor hama, faktor kondisi alam, faktor cuaca. Artinya di bidang pertanian itu saya belum berhasil Ketika nyoba di bidang pertanian tersebut. di bidang pertanian itu masih menggunakan metode sistem pertanian tradisional ya, belum yang modern. Nah cuman waktu itu saya mengcombine dengan atau mencoba untuk melakukan simulasi pupuk organik gitu. Oke. Cuman karena ya itu tadi ya, karena faktor hama, faktor cuaca, faktor lingkungan gitu kan, itu sih bisa saya katakan belum berhasil gitu kan. Namun pada akhirnya saya tetap melanjutkan atau tetap konsisten untuk bergerak di bidang herbal. Berarti pengalaman bisnis memang sudah ada banyak lah. Dan kemarin saya juga beberapa dengar ya Bang Dayat ini memang aktif juga nih di komunitas bisnis anak muda. Yeah. Tentunya di grup-grup, di komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok. Yeah. Boleh diceritakan kelompok mana nih kira-kira yang aktif yang mungkin
dapat menimbulkan beasiswa gitu. Hmm. Jadi mungkin pertanyaan Aldo kayak komunitas ya, Iya, gitu. Jadi waktu itu ada sebuah kampus bisnis yang bernama Kampus Bisnis Umar Usman. kampus bisnis Umar Usman. Umar Usman. Jadi kampus bisnis ini diinisiasi oleh Bapak Ipo Santosa. Jadi Bapak Ipo Santosa ini adalah inisiator utamanya yang bekerja sama dengan Dompet Duafa. Gitu. Jadi Bapak Ipo Santosa ini dia adalah pengusaha sekaligus founder yang memang menginisiasi adanya kampus ini gitu kan. Beliau pengusaha, beliau seorang penulis bestseller sekaligus motivator gitu. Tuh, jadi waktu itu sempat saya mencoba untuk daftar beasiswa di kampus bisnis Umar Usman ini. Jadi kampus bisnis ini dia nggak kayak kampus bisnis yang lainnya gitu kan, yang setiap hari belajar teori aja, nggak kayak Oh, gitu. beda bisnis. Beda. Jadi kurikulum pembelajarannya itu 70% praktek, 30% teori gitu. Itulah yang membedakan kampus ini dengan kampus yang lainnya. Tuh. Kemudian waktu itu ternyata ada pembukaan beasiswa, saya mencoba daftar, akhirnya saya masuk final. Masuk final. Berarti memang udah sempat bersaing dengan beberapa peserta waktu itu. Waktu itu sekitar 53 peserta dari seluruh Indonesia. 53 peserta dari seluruh Indonesia, dan Bang Dayat udah berhasil masuk ke final. Final gitu. Jadi di final itu kita diuji lagi, dites lagi kemampuan kita, kemampuan personal, kemampuan skill, kemampuan tim kita di kampus tersebut. Karena waktu proses seleksi itu proses seleksinya online dulu. Setelah beberapa melewati proses itu, baru terakhir itu kita masuk final. Dari di final itu kita diuji lagi atau berkompetisi lagi gitu kan. Nah, cuman ada beberapa catatan atau beberapa hal yang menjadi pengalaman saya waktu itu adalah yang sangat berkesan itu adalah semangatnya gitu. Semangat anak-anak muda lainnya. Iya, jadi kami itu berkumpul mungkin ya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Barat, termasuk dari saya sendiri dari Lampung gitu kan. Nanti kami berkumpul di situ dengan spirit semangat yang sama gitu kan. Bener banget. Kan dengan hashtag Muslim jadi pengusaha. Oke, hashtag Muslim jadi pengusaha. Jadi kita semangatnya itu, spiritnya itu, kita tuh bagaimana bisa berkolaborasi, bisa menciptakan suatu ide-ide yang bisa terrealisasi gitu kan. Nah, di situ kita belajar tentang perencanaan bisnis, belajar tentang manajemen gitu, kemudian belajar tentang teamwork gitu kan. Ada ini ada cerita menarik sih gitu. Waktu di final itu kami 3 hari 2 malam, namun 3 hari 2 malam itu menurut saya menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Oke, menarik nih. Boleh diceritain lah 3 hari 3 malam di sana itu gimana? Jadi pengalaman yang sangat berkesan itu adalah kami ini kan dikumpulkan menjadi satu ya. Iya. Ya, kami melakukan suatu bisnis camp, gitu kan. Di hari pertama itu kami melakukan diskusi antar kelompok atau antar grup seperti itu. Kemudian di keesokan harinya itu kami ini dari 53 orang ini dibagi menjadi beberapa kelompok, ya kan. Dari beberapa kelompok ini kami diberikan modal 10.000 waktu itu oleh tim panitia. Kemudian dari modal 10.000 itu kami dikasih challenge atau tantangan gitu. Jadi tantangannya itu misalkan ya, kami disuruh menuju di suatu tempat gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan di tempat pertama itu kami tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh panitia, kami tidak bisa melanjutkan ke pos selanjutnya. Nah, di mana challenge itu atau tantangan itu, kita itu disuruh mencari keuntungan, profit sebesar-besarnya atau 10 kali lipat dari modal 10.000 tadi itu. Yang dikasih dari panitia. Si panitia itu gitu kan. Akhirnya
Saya ngobrol lah dengan teman-teman ini, teman-teman saya bilang, kalau kita bicara bisnis gitu kan, apalagi kalau kita lagi gak ada modal, hal yang menurut saya ya, saya bilang hal yang harus pertama kali kita lakukan itu adalah di mana pasar. Karena dulu pernah ada sirah apa namanya sahabat Nabi, kalau teman-teman tahu itu tentang eh ini yang sangat terkenal itu siapa namanya? Utsman, Bukan Utsman satunya, Ali, bukan. Siapa namanya? sahabat Nabi pedagang, Yang pedagang. Abdurrahman Ya, Abdurrahman Abdurrahman bin Auf gitu kan. Auf. Jadi dia waktu itu tunjukkan saya pasar katanya. Gitu. Akhirnya saya mencoba mengambil pembelajaran itu, kemudian kami menuju pasar gitu kan. Karena modal kami terbatas gitu kan. Saya ngomong nih sama teman-teman. Teman-teman saya bilang kan, kalau kita nggak ada modal nih ya, saya bilang itu kan. Gimana kalau misalkan kita bergerak di bisnis bidang jasa gitu kan. Nah, gimana teknisnya? Teknisnya adalah kan banyak nih orang yang eh, belanja di pasar gitu kan, nenteng-nenteng plastik gitu kan. Gimana kalau kita menawarin jasa kita yang bawa ini gitu kan. Nah, jadi terserah mereka mau bayar kita berapa, yang penting kita mendapatkan income atau penghasilan dari jasa yang kita tawarkan tersebut gitu kan. Nah, ada hal yang lebih lucu itu adalah kan kami mencoba masuk pasar modern ya. Pakai bahasa modern. Dan sebelum masuk pasar modern itu eh kami dihadang oleh security gitu. Oke. Jadi kalian ngapain kesini katanya? Kalian ngapain kesini? Pak, ini kami dari kampus bisnis Umar Usman lagi mengadakan challenge gitu kan, apa namanya mendapatkan income lah gitu kan dari modal yang diberikan oleh panitia. Kami nggak dibolehin masuk gitu kan. Kalian udah ada izin belum? Nggak ada yang buat. Iya, iya. Ternyata karena kami belum belum dapat izin, akhirnya kami tidak jadi masuk ke pasar modern tersebut. Nah, akhirnya kami diskusi lagi dengan teman-teman itu, kita bisnis apa lagi ya gitu kan. Karena kan kami itu kan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kami melihat kelompok lain tuh udah ada yang jualan sayur gitu, Iya. udah ada yang jualan roti gitu kan. Sedangkan kami ini belum jualan apa-apa gitu kan. Ya, terus kami waktu itu akhirnya memutuskan untuk menuju stasiun Rawabuntu itu di Tangerang Selatan ya. Tangerang. Ya, kami menuju apa namanya stasiun Rawabuntu itu. Akhirnya kami membagi tugas gitu kan. Kami yang laki-laki membuka usaha bisnis pijat gitu kan. Bisnis pijat, gimana yang perempuan itu jualan aqua gitu kan. Nah, pelanggan pertama kami itu ada orang keluar dari stasiun itu, ya kita tawarin lah jasa gitu kan. Pak mau pijat nggak? Kami dari ini lagi ngadain challenge gitu kan. Akhirnya mungkin karena kasihan ya, udah kan dikasih uang 10.000 waktu itu ya kan. Kasih uang 10.000, itulah pelanggan pertama kami. Dapatnya yang pijat. Dapat yang pijat gitu kan. Cuman nggak dibolehin sama dia. Udah, saya buru-buru katanya gitu kan. Nah, dapatlah duit 20.000 kan. Jadi 20.000 ini saya kasih teman-teman buat beli aqua untuk diputar lagi gitu kan. Ini ya apa namanya modal tersebut gitu kan. Kemudian kami yang laki-laki kan, kami kan ada lima orang ya. Jadi yang 3 orang laki-laki ini bisnis pijat, yang apa namanya yang perempuannya jualan aqua gitu kan. Nah, ada cerita menarik dan lucu juga sebetulnya. Saya tuh menawarkan jasa gitu kan, saya pribadi ya, ke orang-orang. Saya tuh nggak ada yang mau gitu kan dengan saya gitu. Gimana cara nawarin ini? Ya, Pak, kenalin saya Dayat gitu kan. Saya dari kampus bisnis Umar Usman gitu kan, lagi mengadakan challenge gitu kan. Challenge kami ini ya yang saya bilang Kaldon barusan gitu, apa namanya ya apa namanya mencari keuntungan gitu lah kan dari hasil bisnis yang kami tawarkan gitu kan. Oh maaf katanya gitu kan, saya nggak tahu kan karena emang nggak ada duit apa muka saya yang kurang menarik gitu kan. Akhirnya bingung saya nih gimana ya saya biar dapet duit ya gitu kan. Akhirnya saya naik ke atas stasiun itu, saya deketin ibu-ibu ini jualan kaki lima atau asongan itu. Saya coba nawarin ngejualin aqua juga pada akhirnya gitu kan. Tadinya nggak percaya kan ibu-ibu ini, cuman karena saya negosiasi di situ, akhirnya ibu-ibu ini mau juga gitu kan. Waktu itu saya ambillah sekitar 7 botol aqua ya kan. Ya disitulah pengalaman yang menariknya ya. Jadi di tengah terik matahari yang panas gitu kan, saya
ya ke nawar-nawarin ke tukang ojek, terus ke apa namanya, Maxim, ke taksi online gitu kan. Nggak ada yang mau juga, Gak ada yang mau. nggak ada yang mau juga. Nah, tapi di situlah kita belajar gitu kan, bagaimana kita bisa melewati kesulitan itu gitu kan. Kemudian akhirnya saya ke SPBU. Jadi dari SPBU itu ya sama lah, saya jadi sales kayak di apa namanya, yang sering kita lihat di lapangan itu kan, yang nawarin produk. Saya seperti itu, saya nawarin dari mobil ke mobil gitu. Nah, akhirnya laku juga beberapa botol aqua tersebut. Akhirnya modal utamanya saya kasihin ke ibu yang percaya dengan saya tadi itu. Akhirnya dia senang juga gitu kan. Iya, karena laku. Karena laku, Dari 7 botol laku ya, akhirnya laku juga gitu kan, lumayan kan buat dia gitu kan. Akhirnya selisih marginnya buat saya gitu kan. Namun pelajaran yang sangat berarti itu bagaimana kita berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan itu gitu. Di situ sih poin-poin pembelajarannya itu, di situ sebetulnya itu kan. Bisa nggak sih kita kan dalam keadaan nggak ada uang sekalipun, dalam keadaan sulit sekalipun, kita bisa nggak sih bertahan? Ternyata bisa juga gitu kan. Nah, kemudian pada akhirnya kami berkumpul dan kami mengumpulkan uang masing-masing dari bisnis yang jasa yang kami tawarkan. Terkumpullah uang sekitar 53.000. 53.000. Dari jumlah 5 orang tim itu ya? Ya, dari jumlah 5 orang itu gitu kan. Dan ada juga sih teman-teman yang lainnya gitu kan. Ada yang jualan sayuran, bahkan dari modal 10.000 itu ada juga yang dapat 200.000, 250.000 gitu kan. Itu apa mereka kayak kata yang jual? Ya mereka ada yang jual ini jual value. Jadi value itu misalkan dia beli Pocari Sweat harga 10.000 gitu kan. Karena dia menawarkan value itu kemampuan atau integritas dia untuk melakukan sebuah penawaran gitu kan. Jadi orang itu bukan melihat produknya lagi, melainkan melihat orangnya gitu kan. Jadi ada teman saya itu jualan Pocari Sweat, dia belinya 9.000, bisa jual 25.000, bahkan bisa 50.000. Berarti memang itu udah ke tahap pintar negosiasi lah. Iya, Penawarannya bagus. memang yang dijual dia adalah nilai diri dia, bukan produknya gitu kan. Di situ saya banyak belajar juga sebetulnya dari teman-teman antar kelompok tersebut gitu kan. Ada yang mama tuh ya jualan sayuran tadi gitu kan. Itu sih sebetulnya itu sangat berkesan banget deh menurut saya gitu. Apalagi kemarin itu kan di Tangerang kan. Iya. Dan ibaratnya kita di dunia luar dilepas, dikasih modal 10.000 harus gimana caranya muter duit itu gitu. Iya, mendapatkan ya income sebanyak-banyak. Banyak poin. Itu tanpa alat bantuan apapun ya, kita nggak ada handphone, kita nggak ada bawa identitas gitu kan. Ya pokoknya cuma bawa diri kita. Bawa badan ya. Dan Bahkan tadi untuk ngasih tahu informasi kalau kita ini dari kampus Umar Usman itu emang harus diomongin gitu. ya sebetulnya ya teknis sih itu ya. Bisa kita sebutin, bisa juga enggak gitu kan. Gitu. Oke. Itu sih. Itu pengalaman hari pertama. Hari pertama aja udah seru ya kelihatannya ya. Hari kedua. Hari kedua udah seru banget, udah kegambar lah gimana nanti di kampusnya gitu. Ya. Jadi ada juga tambahan kekompakan sih dong. Kekompakan tim gitu. Artinya walaupun kami di situ berkompetisi, saling memperebutkan suatu achievement atau capaian, cuman kami tidak saling jatuh segala macam, bahkan kami tuh saling support gitulah, seperti itu gitu. Berarti itu berlaku dalam sebuah perusahaan, sebuah bisnis yang melibatkan banyak individu lah. Gak bisa kalau kita itu saling iri-irian, terutama tentang penghasilan. Maka kita tuh harus saling support, ayo semangat, saling ngebantu. Maka sebuah bisnis itu bisa naik gitu. Jadi saya tambahin juga, jadi nggak cuman hanya tentang bisnisnya aja ya gitu kan. Artinya kita sebagai orang muslim itu kan kita diajarkan juga bagaimana kita menggunakan cara-cara langit gitu kan. Cara-cara langit itu adalah pendekatan kita melalui spiritual gitu kan. Pendekatan kita dengan sang pencipta gitu kan. Jadi jangan sampai bisnis kita, usaha kita itu meninggalkan kewajiban kita gitu.
nggak boleh seperti itu. Jadi semuanya itu harus seimbang gitu kan. Kita bisnis, jualan, dagang, apapun itu buat apa sih gitu kan, ya kan. Terus biar biar bisa apa gitu kan, biar bisa nafkahin keluarga. Kalau misalkan orang yang sudah berkeluarga, nafkahin diri sendiri agar terhindar dari minta-minta gitu kan. Kemudian bisa sedekah, bisa zakat, infak gitu kan. Gimana kita mau infak, mau zakat, mau sedekah kalau nggak ada uangnya gitu kan. Benar. Itulah yang menjadi motivasi kita gitu kan, kenapa kita harus menjadi muslim yang kuat. Oke. Terakhir nih, tadi kan kita denger nih kalau jargonnya itu adalah hashtagnya Muslim Jadi pengusaha. Muslim jadi pengusaha. Apa sih sebenarnya makna yang ada di kalimat itu? Muslim jadi pengusaha. Kenapa begitu? Ya, jadi kenapa mengambil slogan atau hashtag muslim jadi pengusaha ya? Karena kalau kita bicara data, siapa sih yang menguasai perdagangan? Siapa sih yang menguasai suatu eh, wirausaha, atau siapa sih yang menguasai di bidang entrepreneurship itu? Kita sebagai seorang muslim pun itu sangat sedikit gitu kan. Bahkan 10 orang terkaya di Indonesia cuma satu yang beragama muslim gitu. Kita di sini bukan bicara rasis atau bicara tentang agama, bukan gitu kan. Nah, namun semangat ini, spirit ini yang harus membangkitkan kita. Karena apa? Kita di Indonesia ya khususnya menjadi muslim terbesar gitu kan. Kita harus bangkit dong gitu kan. Iya, benar. Dari keterpurukan itu gitu kan, dari ketertinggalan itu gitu kan. Itulah yang menjadi semangat kita, kenapa seorang muslim itu harus menjadi pengusaha. Karena sebaik-baiknya harta adalah di tangan orang yang beriman. Kenapa di tangan orang beriman? Kalau harta itu di tangan orang beriman, dia akan menggunakan harta tersebut di jalan yang baik gitu kan. Dia gunakan untuk bangun sekolah, kemudian bangun pondok pesantren, bangun tahfiz Quran, bangun peradaban lah. Intinya membangun peradaban untuk kemanusiaan gitu kan. Nah, bedanya kalau kita tidak memiliki harta gitu kan. Apa yang mau kita perbuat, apa yang mau kita berdayakan kalau harta itu atau kekuasaan itu tidak ada di tangan kita. Nah, kalau misalkan kekuasaan atau bisa dibilang harta ini berada di tangan orang-orang yang tidak beriman, maka mereka akan menggunakan harta ini jalan yang kurang tepat atau kurang baik gitu. Benar banget. Gitu. Makanya kenapa kita seorang muslim harus menjadi pengusaha agar suatu peradaban itu bisa kita ciptakan dalam bentuk kebaikan. Makanya di zaman Nabi sendiri banyak banget tuh sahabat-sahabat yang memang mereka kaya, ya kan? Dan mereka gunakan untuk hartanya itu menyokong perang, menyokong Ya, intinya bantuan gitu. untuk kemanusiaan, Untuk intinya kemanusiaan. di jalan Allah. Ada pesan dan saran nggak untuk teman-teman kita, terutama anak muda yang lagi memulai bisnis nih? Ya, jadi untuk saran buat teman-teman, kita sebagai generasi muda, sebagai anak muda, marilah kita memulai suatu bisnis, suatu usaha, walaupun sekecil apapun usaha kita, bisnis yang kita jalankan, kita harus tetap berusaha, harus berjuang keras agar menjadi seorang muslim yang menguasai suatu peradaban sehingga mampu menciptakan suatu ekosistem yang membawa kebermanfaatan seperti itu. Berarti intinya adalah kita harus mempunyai harta, terutama sebagai seorang muslim, agar peradaban ini dibangun oleh seorang muslim dan kita sama-sama bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk Yang lain. yang lain. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih Bang Dayat sudah membagikan pengalaman dan ilmunya. Gitu. Mungkin ke depannya mungkin kita dan teman-teman akan terus berusaha lagi untuk membangun bisnis, untuk mengembangkan hal-hal yang sejenisnya lah gitu. Oke, mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.